Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati kita, waktu kita yang terbaik untuk Dia. Mari kita hening, kita mau siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita berikan pujian dan penyembahan yang terindah buat Dia, satu-satunya pribadi yang paling mengasihi kita tanpa batas. Kita mau nyatakan lewat lagu pujian ini, tak terbatas kasih-Nya. Laura, tolong di-share. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, tak terbatas kasih-Mu. Engkau Allah yang begitu setia. Sekalipun kami tidak layak, kami tidak pantas untuk menerima kasih-Mu, tetapi Engkau selalu setia. Engkau selalu menunggu kami, untuk kami dilayakkan, untuk kami boleh selalu datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, saat ini kami mau datang, kami memberanikan diri, karena kami tahu tak terbatas kasih-Mu untuk kami. Mari kita nyatakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Benar Bapa, tak terbatas kasih-Mu untuk kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh diterima apa adanya kami. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu besar, untuk kasih yang sungguh tidak dapat kami selami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Dan kami mau selalu berjalan bersama-Mu, karena kami percaya Engkau sendiri yang berjanji. Firman-Mu berkata, Engkau yang selalu menyertai kami. Maka kami boleh berdiri teguh sampai hari ini, karena kami pegang janji-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Mari kita katakan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, ketika Engkau berfirman bahwa aku menyertai Engkau sampai akhir zaman, kami percaya kepada janji-Mu Tuhan, bahwa tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami tidak akan menyerah, karena Engkau yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kami. Kami mau katakan sekali lagi dengan penuh iman, bahwa ketika Engkau bersama kami Tuhan, maka kami kuat. Mari kita nyatakan sekali lagi, Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
kami datang dari tempat yang maha tinggi. Ketika kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepadamu, kami tahu Tuhan, kami akan menikmati janji-Mu, kami akan menerima janji-janji-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Pandanglah setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, saat itulah Roh Kudus hadir di tengah kami masing-masing. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, pandang setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Pandanglah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ubah kami Tuhan, sempurnakan seperti yang Engkau kehendaki. Mari kita nyatakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau memberikan kebebasan kami kepadamu. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan. Inilah hidup kami, bentuklah seturut kehendak-Mu. Kita nyatakan sekali lagi dengan penuh kerinduan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu setia. Engkau Allah yang begitu taat. Engkau Putra Allah yang taat kepada kehendak Bapa. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Allah yang mau datang menjadi manusia. Engkau yang mengajarkan kami arti kerendahan hati. Engkau yang mengajarkan kami apa arti salib. Engkau Allah yang mengajarkan kami apa artinya kasih. Engkau yang mengajarkan kami apa artinya membayar harga. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami rindu menjadi seperti hati-Mu. Kami rindu memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita yang rindu, kita angkat tangan kita. Kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus. Engkau telah mengajarkan kami apa arti kasih di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam lagi. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu mengalami lawatan-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh kerinduan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus.
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di saat ini, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Uraplah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh ya Rabbasya namayere, oh ya Rabbasya namayere, oh ya Rabbasya namayere, Rabbasya namayere. Kami rindu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di tengah kami masing-masing. Engkau menjamah setiap hati anak-anakmu saat ini. Engkau mengangkat setiap beban hati saat ini. Engkau menghidupkan kembali yang sudah mati rohnya Tuhan. Engkau hidupkan kembali anak-anakmu. Engkau pulihkan gerejamu saat ini Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang melawat kami. Amin. Kami percaya ketika Engkau hadir, sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Terobosan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji-Mu Tuhan, dan kami percaya. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal hati-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi mendengarkan isi hati-Mu. Mari kita katakan dengan penuh iman, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Engkau pintu bagi setiap jalan. Engkau terang bagi saat gelap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami sepenuh-penuhnya, sebebas-bebasnya untuk Engkau pakai. Urapi kami yang tidak ada artinya ini Tuhan, Paulus dan Vila. Pakailah kami, biarlah Roh-Mu yang bekerja sepenuhnya di dalam diri kami. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini.
Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi setiap jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster. Suara saya jelas gak? Jelas? Belum ada. Suara saya jelas? Oke. Laura, suara saya jelas gak? Udah jelas kok. Oke. Selamat malam. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oke ya. Tidak kecil ya suaranya ya? Tidak jelas. Kok ada yang bilang tidak jelas? Tadi agak kecil kok. Hah? Agak kecil tadi. Sekarang? Sekarang udah oke. Halo, halo. Masih kecil? Kecil ya? Udah kecil. Hah? Udah. Agak kecil? Jelas gak? Kecil kok. Ini jelas gak? Bukan soal deketin di mulut, kan setiap minggu sudah berpuluh-puluh minggu saya pakai ini di sini. Ini jelas ya? Bu Nirna, boleh tolong saya membaca? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, ialah yang menyatakannya. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menyingkapkan misteri kerajaan surga ini. Menyingkapkan misteri yang tersembunyi bagi kami, orang-orang kecil dan sederhana. Biarlah Engkau membuka hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, minggu lalu kita berbicara tentang kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Pada malam hari ini kita akan melihat firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Minggu lalu kita mendengarkan berita Injil pertama dalam kitab Kejadian, yaitu di Taman Eden, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Berita Injil pertama pada hari manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang pada malam hari ini kita akan mendengarkan pewartaan Injil dari Yohanes. Kita tahu bahwa kita memiliki 4 Injil. Masing-masing penginjil mewartakan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Matius mewartakan Yesus mulai dari inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian Markus memaparkan siapa Yesus mulai dari nubuat Yesaya. Kemudian Lukas memaparkan Yesus, dia mulai dari silsilah Yesus Kristus adalah anak Adam. Lalu kita mau melihat apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes pada malam hari ini. Penginjil Yohanes memulai
pewartaan firman-Nya dengan kalimat pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Kalimat pada mulanya adalah firman ini sejajar dengan kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Di situ dikatakan Allah, lalu Allah berfirman, lalu Allah berfirman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Apa itu pada mulanya adalah firman? Siapa pada mulanya adalah firman? Yesus Kristus, dialah yang pada mulanya adalah firman. Penginjil Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Dia adalah pada mulanya adalah firman Tuhan. Pada mulanya berbicara tentang kekekalan. Di dalam kekekalan Yesus Kristus adalah Sang Firman. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, siapa yang menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia? Jawabannya adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Bukan Bapa yang menjelma menjadi manusia. Bapa tetap ada di surga. Yang menjadi manusia adalah Firman. Jadi kalau ditanya, siapa yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib adalah Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa. Bapa ada di surga. Yesus Kristus pada mulanya adalah firman. Yesus Kristus, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu siapa? Sang Firman ini, Yesus Kristus. Ia pada mulanya sejak dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Firman, Yesus. Dan tanpa firman itu, Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang tadi saya katakan dalam kisah penciptaan, segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah, oleh perkataan Allah. Dalam Dia, dalam firman itu, ayat 4, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah cahaya yang menerangi manusia. Yesus Kristus adalah cahaya yang menerangi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan selama-lamanya tidak akan sanggup untuk menguasai terang. Ayat ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah, seorang utusan Allah, namanya Yohanes. Bapak Ibu, Yohanes di sini bukan penginjil Yohanes ayat ke-6 ini. Tetapi Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Tes. Oke. Kalau enggak oke, kasih tahu ya. Oke, ya. Ayat ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes di sini bukan penginjil Yohanes, tetapi Yohanes Pembaptis. Kita tahu, kita sama-sama tahu. Yohanes Pembaptis, dia diutus mendahului Tuhan
Untuk apa? Untuk membuka jalan bagi Tuhan. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, oleh Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya kepada terang itu. Ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu sedang dalam perjalanan menuju ke dunia. Lalu di ayat ke-10. Ia telah ada di dalam dunia. Sebetulnya terang itu sudah ada di dalam dunia. Kalau terang itu tidak ada di dalam dunia, maka dunia tidak mungkin ada kehidupan. Jadi, ia telah ada di dalam dunia karena dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia yang dijadikannya itu tidak mengenal sang terang itu. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa tragis. Ia yang menciptakan alam semesta ini. Ia yang menciptakan dunia. Ia yang menciptakan manusia. Dunia dan manusia adalah milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa tragis. Saya mengilustrasikannya seperti begini. Saya membangun sebuah rumah yang sangat besar. Lalu saya mengizinkan siapapun juga gelandangan untuk tinggal di rumah itu, orang-orang yang tidak punya rumah. Saya membiarkan mereka tinggal di situ setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan berpuluh-puluh tahun. Kemudian ada satu masa saya ingin mengunjungi rumah besar yang saya bangun itu. Ketika saya datang mengunjungi rumah itu, untuk melihat orang-orang yang tadinya gelandangan tidak punya rumah yang saya tempatkan tinggal di rumah saya itu. Tetapi mereka tidak mengenal saya. Mereka menolak saya. Betapa sedih hati saya. Saya yang membangun rumah itu. Saya yang mengizinkan mereka menempati rumah itu. Sekarang saya datang berkunjung, tetapi saya ditolak oleh mereka. Itulah yang dialami oleh Allah kita. Ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di sini bukan berarti semua orang menerima dia, tetapi mau dikatakan bahwa di antara sekian banyak orang yang menolak dia, tetapi di antara itu orang-orang yang menerima dia, yaitu semua orang yang menerima dia, di antara orang-orang yang menolak dia, akan diberinya kuasa, diberi sebuah power, kuasa. Kuasa itu yang memampukan orang-orang itu menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa itu baru bisa turun ke atas kita dan memampukan kita menjadi putra dan putri Allah kalau kita percaya. Jadi kunci untuk menjadi anak-anak Allah adalah apa, Bapak Ibu? Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada terang itu. Percaya kepada Yesus Kristus adalah kunci
kita menerima kuasa. Kuasa adalah Roh Kudus. Ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, memberikan diri kepada Yesus, maka Dia akan membasuh Anda dan saya dengan darah sucinya. Sesudah Dia membasuh Anda dan saya dengan darah sucinya, Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita, kuasanya yang memampukan kita, yang melayakkan kita secara sah menjadi putra dan putri Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah semua orang diselamatkan? Tergantung siapa yang percaya kepada Yesus. Siapa yang akan diselamatkan? Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Anda dan saya menjadi anak-anak Allah bukan karena keinginan manusia, bukan dengan darah, dengan tubuh dan darah, dengan darah dan daging manusia. Tetapi Anda dan saya menjadi anak-anak Allah karena keinginan. Keinginan artinya kehendak Allah. Kehendak Allah menghendaki Anda dan saya dari sejak semula menjadi putra dan putri Allah. Dengan apa? Bukan dengan darah dan daging manusia, tetapi dengan darah dan daging putra Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman, sang firman, perkataan Allah. Perkataan itu yang dahulu hanya bisa didengar oleh para nabi, oleh orang-orang pilihan, oleh manusia. Tetapi sekarang perkataan itu yang hanya bisa didengar, tetapi tidak bisa dilihat, saat ini perkataan itu, yaitu firman itu, telah menjadi manusia. Artinya apa? Sekarang perkataan Allah itu, firman Allah itu menjadi nyata. Dia bukan hanya bisa didengar, tetapi dia juga bisa dipegang. Dia juga bisa diraba. Dia juga bisa disentuh. Dia bukan hanya berada di atas singgasana sana, tetapi dia berada di antara kita. Diam di antara kita. Diam artinya sang firman yang tadinya ada di singgasana surga sekarang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penginjil Yohanes memperkenalkan pertama kali Yesus Kristus adalah Sang Firman. Dia yang sejak dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Sang Firman itu turun menjadi manusia. Sang Firman itu disebut sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa. Kenapa Sang Firman itu disebut sebagai anak? Karena sebelum Sang Firman lahir menjadi manusia, Sang Firman berada di dalam Allah. Dia dikandung di dalam Allah dan dia dilahirkan dari Allah. Syahadat iman kita mengatakan ia dilahirkan, bukan dijadikan. Karena ia dilahirkan, maka Sang Firman disebut sebagai anak Allah.
Jadi kalau orang bertanya, kenapa Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah? Karena dia lahir dari Allah. Dia lahir dari Bapa, makanya dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Apa artinya, Bapak, Ibu, Suster? Inilah dia, kata Yohanes Pembaptis, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian artinya setelah daripadaku akan datang dia, artinya Yesus Kristus akan datang setelah Yohanes Pembaptis. Suara saya masih jelas? Masih oke? Oke, ya. Apa artinya? Yohanes Pembaptis mengatakan, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Apa artinya? Dia akan datang kemudian daripadaku, tetapi sekarang dia mengatakan dia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu, artinya Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia tanpa awal dan tanpa akhir. Dia ada dalam kekekalan. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ayat penutup. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa, Sang Firman yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya kepada Anda dan saya. Laura, kalau suara saya hilang, kasih tahu ya. Ini masih oke ya? Oke. Sekarang begini, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita masuk ke dalam renungan lebih dalam. Firman menjadi manusia. Seandainya saya karena begitu mencintai seekor anjing, seandainya saya karena begitu mencintai seekor anjing, lalu saya memutuskan dengan seluruh kesadaran saya, mulai hari ini saya akan menjelma menjadi seekor anjing untuk hidup bersama dengan anjing. Menurut Bapak dan Ibu, apakah itu sesuatu yang luar biasa? Seandainya saya karena begitu mencintai seekor anjing memutuskan dengan rela untuk menjelma, meninggalkan manusia saya, menjelma menjadi seekor anjing untuk hidup bersama dengan anjing. Apakah tindakan saya itu luar biasa? Luar biasa. Seandainya saya sanggup melakukan hal itu, mungkin bagi Bapak Ibu itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Tetapi bagi saya tidak ada sedikit pun yang luar biasa. Kenapa? Saya adalah ciptaan. Anjing juga adalah ciptaan. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seekor anjing, saya
hanya berpindah dari ciptaan manusia menjadi ciptaan anjing. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi Yesus Kristus Sang Firman yang sejak dalam kekekalan ada bersama-sama, duduk di pangkuan Bapa. Dia memutuskan untuk menjadi manusia. Sang pencipta menjadi ciptaan. Sang pencipta dengan sebuah kerelaan turun menanggalkan segala kemuliaan, segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu untuk menjadi ciptaan. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Saya ulang sekali lagi. Yesus Kristus Sang Pencipta, karena cinta dan kerelaannya, rela menanggalkan segala sesuatu di surga, dan sekarang dia turun menjadi manusia, ciptaan, tinggal bersama dengan manusia. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Firman menjadi manusia. Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya. Untuk apa firman menjadi manusia? Untuk apa firman menjadi manusia? Untuk apa Allah menjadi manusia? Firman menjadi manusia, artinya Allah menjadi manusia. Untuk apa firman Allah menjadi manusia? Untuk menggantikan manusia dihukum di kayu salib. Upah dosa adalah maut ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia harus dihukum mati. Allah lagi-lagi mengambil posisi itu. Allah menjadi manusia supaya dia dihukum menggantikan manusia. Dia dihukum mewakili seluruh umat manusia di kayu salib. Untuk itulah Sang Firman turun menjadi manusia. Allah menjadi manusia untuk menggantikan seluruh umat manusia menerima hukuman dosa itu. Adakah cinta yang lebih besar daripada cinta ini? Bapak Ibu, ada cinta yang lebih besar yang melampaui cinta ini? Tidak ada. Tidak ada. Firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya manusia dapat kembali ke rumah Allah. Allah menjadi manusia supaya manusia tahu jalan kembali kepada Allah. Poin yang terakhir. Untuk apa firman menjadi manusia? Firman menjadi manusia. Dia ingin berbicara dengan manusia. Dia ingin berbicara dengan manusia. Ketika Anda dan saya membuka Alkitab adalah perkataan Allah. Alkitab adalah firman Allah. Ketika kita membuka Alkitab, maka kita berbicara dengan Allah.
kita mendengarkan suara Allah, mendengarkan Dia berbicara dengan Anda dan saya. Saya ulangi. Untuk apa firman menjadi manusia? Untuk menggantikan manusia dihukum di kayu salib. Untuk apa firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia? Supaya manusia tahu jalan kembali kepada Allah. Untuk apa firman menjadi manusia? Dia ingin berbicara dengan Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, Suster, saya lanjutkan. Suara saya jelas nggak? Oke, kita lanjutkan. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman, logos itu telah menjadi manusia. Kata logos itu berasal dari akar kata logika, yang artinya logika Tuhan menjadi manusia. Sosok Allah yang sulit untuk dimengerti manusia, melalui Yesus Bapa membuat akal budi kita yang terbatas mampu menangkap dan melihatnya. Melalui Yesus kita mampu menangkap definisi kasih Bapa dan pengampunannya dan kebenarannya. Melalui firman-Nya yang jadi manusia. Firman itu adalah Yesus sendiri. Mengenal firman Tuhan adalah mengenal pribadi Yesus sendiri. Tidak mungkin seseorang mengatakan mengenal Yesus, apalagi mengasihi Yesus, tanpa mengenal firman Tuhan. Kepribadiannya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tidak mungkin orang percaya kepada Yesus tanpa tahu apa isi perkataan Tuhan Yesus. Seseorang bisa percaya ketika dia menerima sesuatu itu sebagai kebenaran. Sepanjang kehidupan kita, dari kita lahir, kita terbentuk dari prinsip-prinsip, pengetahuan-pengetahuan, dan kebenaran-kebenaran yang kita terima dari keluarga, lingkungan, dan lain-lain yang masuk ke dalam pikiran kita, yang kita terima dan kita percaya itu benar dan menjadi bagian dari diri kita, sehingga membentuk pola pikir, mindset. Dari pola pikir itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Dan perilaku itu menghasilkan sebuah pola hidup. Contoh, kami dari kecil, kami dididik di dalam keluarga itu untuk bisnis. Bangun tidur, semua percakapan yang kami dengar di dalam keluarga kami dari kecil adalah soal bisnis. Soal untung rugi, soal bagaimana menjadi orang kaya, orang sukses. Sekolah untuk mencari uang yang banyak. Keberhasilan hidup dinilai dari kekayaan. Itulah nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan. Dari kecil masuk ke alam bawah sadar, yang akhirnya membentuk pola hidup. Hidup untuk mencari uang. Hidup untuk bekerja keras. Hidup untuk mencari kesuksesan. Selain itu adalah sia-sia, buang waktu. Apalagi ke gereja, baca firman, doa, apalagi pelayanan yang tidak mendapatkan uang, itu adalah buang waktu. Masih banyak nilai-nilai yang dianggap kebenaran yang ditanamkan oleh si jahat melalui dunia.
untuk menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita butuh mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yaitu senjata firman Tuhan, untuk meruntuhkan banyak benteng-benteng yang sudah kita bangun di dalam pikiran kita dari sejak kita lahir, sehingga kita mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya ada satu kebenaran, hanya firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang bisa kita pegang dan percaya sampai akhir hidup kita. Perkataan manusia tidak ada yang sempurna kebenarannya, apalagi perkataan dunia, apalagi perkataan iblis. Standar hidup kita, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita dari tipu muslihat iblis. Di dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan ditipu. Kita pernah ditipu, dibohongi. Mengapa seseorang bisa ditipu? Karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Seseorang bisa ditipu karena tidak tahu kebenaran. Saya memberi contoh, iblis selalu datang untuk menyerang pikiran kita di saat kita sedang lemah dan pikiran kita sedang kacau. Dia akan membisikkan semua kebohongan-kebohongan yang masuk akal untuk menghancurkan kita. Saat kita terluka, saat kita dikecewakan, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, iblis akan berbisik yang masuk akal. Kamu sendirian. Kamu tidak berharga. Bahkan kadang iblis bisa pakai sedikit firman Tuhan untuk menjebak kita masuk ke dalam perangkapnya. Seseorang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan akan masuk ke dalam perangkap iblis. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, betapa Tuhan mencintai kita, betapa kita berharga di hati Tuhan, betapa Dia berjanji, sampai akhir zaman aku menyertaimu, engkau tidak pernah sendirian. Jika kita tidak tahu kebenaran itu, kita akan terima semua kebohongan-kebohongan iblis itu. Kita akan percaya bahwa kita sendirian, bahwa kita ditinggalkan. Apa yang kita percaya masuk menjadi perasaan. Akhirnya kita merasa depresi, kita merasa sedih, kita merasa hancur, kita merasa benar kita tidak berharga. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang dibisikkan oleh iblis, karena dia raja dusta. Sehingga bisikan-bisikan itu yang akan mengarahkan kita kepada kehancuran, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itulah tujuan iblis. Dengan kebohongannya dia akan mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis dari awal kisah penciptaan.
kita melihat bagaimana dia menjatuhkan Adam dan Hawa supaya jatuh ke dalam kebinasaan. Dia konsisten melakukan apa yang menjadi tujuannya sampai akhir zaman. Karena itu, kita semua harus tahu kebenaran. Sebuah kepastian dari tipu muslihat adalah korban tidak pernah tahu bahwa dia sedang ditipu. Tidak ada orang yang mau ditipu. Tetapi ketika seseorang bisa masuk ke dalam tipu muslihat iblis karena dia tidak tahu dia sedang ditipu. Demikian pun Hawa saat itu, dia menjadi korban karena dia tidak tahu dia sedang ditipu. Seseorang bisa ditipu, dibohongi karena tidak tahu kebenaran. Iblis bisa menyerang Hawa karena Hawa percaya apa yang dikatakan iblis itu benar. Dia tidak percaya apa yang Tuhan firmankan itu adalah kebenaran sejati. Sampai akhir zaman, firman Tuhan itu kebenaran sejati. Supaya kita tidak binasa, kita harus mengenal Allah lewat kebenarannya. Dikatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kebenaran sejati itu adalah firman Tuhan. Karena Allah tidak pernah berbohong dan Ia selalu benar karena Ia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah firman Tuhan. Kebenaran itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Sejak awal, iblis melawan Tuhan. Dia memakai kebohongan untuk menipu manusia pertama. Kebohongan melawan kebenaran. Ini akan terjadi sampai akhir zaman. Kebohongan, tipu muslihat melawan kebenaran. Jadi kalau seseorang tidak tahu kebenaran, dia pasti masuk ke dalam perangkap tipu muslihat iblis. Bagaimana supaya kita tidak ditipu? Kita harus tahu kebenaran. Saya kasih satu contoh simpel. Seorang anak kecil yang tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia percaya ketika orang tuanya yang juga tidak tahu kebenaran nilai 1 tambah 1 mengajar dia 1 tambah 1 itu 11, nak. Anak ini akan percaya sampai dia tahu kebenaran 1 tambah 1 itu adalah 2. Jadi betapa pentingnya kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Belum tentu apa yang sudah ada di dalam pikiran kita saat ini. Prinsip-prinsip yang sudah masuk, nilai-nilai yang sudah masuk selain firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Penting untuk kita tahu kebenaran, karena dari awal iblis berhasil menipu manusia dengan dusta. Karena dia sendiri adalah raja dusta. Ketika kita masuk ke dalam perangkapnya, kita akan melakukan kehendaknya yang kita anggap itu benar. Itulah tipu muslihat iblis. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Yohanes 8
ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, jikalau ada sebuah kondisi, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman itu akan memerdekakan kita dari pola pikir, mindset yang salah, yang dibangun oleh tipu muslihat si jahat, sehingga kita kembali berjalan di dalam kebenaran. Saya pribadi, saya juga bukan orang Katolik dari lahir. Banyak nilai-nilai yang sudah masuk ke dalam pikiran saya sebelum saya mengenal firman Tuhan, yang saya pegang dari kecil, bahwa itu sebuah kebenaran. Karena dari kecil saya mendapatkan informasi, pengetahuan, nilai-nilai itu masuk. Kalau saya melihat ke belakang perjalanan hidup saya, karena tidak tahu kebenaran firman Tuhan, begitu banyak kesalahan, begitu banyak kebodohan-kebodohan yang saya perbuat. Tetapi syukur kepada Allah, saya dan kita semua yang ada di sini masih diberi waktu untuk memperbaiki semuanya. Kita dipanggil lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran sejati itu, supaya kita tidak masuk ke dalam tipu muslihat iblis dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, mengarahkan kaki kita berjalan di dalam kebenarannya setiap hari, merenungkan firman Tuhan, perkataan Tuhan setiap hari, dan melakukannya di dalam hidup kita. Di dalam komunitas ini, kita dibekali dengan 5 senjata. Salah satunya itu adalah firman Tuhan. Dengan 5 senjata ini, Allah memurnikan hati kita semua untuk menjadi tempat tinggal rohnya. Kita dimurnikan supaya apa? Supaya hati kita menjadi tempat yang kudus bagi rohnya. Ketika rohnya tinggal di dalam hati kita, dialah yang memampukan kita untuk makin memahami kebenaran itu sendiri. Dialah yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia percayakan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau meresapi Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Dialah terang di dalam perjalanan hidup kita yang gelap ini. Tanpa Dia, kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Dialah pintu bagi setiap jalan kita. Mari kita nyanyikan Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau firman yang menjadi manusia. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menuntun kami, mengajarkan kami untuk berjalan di dalam firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak jatuh ke dalam tipu muslihat iblis, supaya kami kelak boleh berhasil sampai kembali ke rumah Bapa, tempat kediaman kami yang semula, tempat yang paling bahagia, di saat kami boleh berkumpul kembali bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau datang menjadi manusia di antara kami, menuntun kami supaya kami berjalan di dalam terang, supaya kami tidak binasa di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami. Engkau Allah pencipta, rela menjadi manusia, ciptaan. Engkau sang firman menjadi manusia, karena Engkau ingin berbicara dengan kami. Tuhan, saat ini pandanglah anak-anak-Mu yang begitu haus dan rindu akan Engkau, yang haus dan rindu akan firman-Mu. Mulai malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau memenuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap hari mereka boleh merindukan firman-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh memulai hidup dengan merenungkan firman-Mu setiap hari. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh mengenal isi hati-Mu.
ketika kami membuka Alkitab kami, ketika kami mulai membaca firman-Mu, kami boleh menemukan Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan semua wujud-wujud kami. Mari kita angkatkan tangan kita kepada setiap wujud doa yang ada di layar, juga setiap wujud yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang berjuang, yang sedang melakukan retret pemurnian hati dan juga pertobatan. Berilah rahmat, berilah ketekunan untuk mereka boleh setia melakukan 5 senjata, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri. Kami juga mau berdoa bagi retret pemurnian hati kelompok 15 yang sebentar lagi akan dilakukan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi kami kekuatan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan rahmat untuk kami. Semua peserta-peserta di kelompok 15, untuk kami boleh setia melakukan 5 senjata dan setia mengikuti setiap sesi, sehingga setiap peserta boleh mengalami jamahan-Mu, boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga. Engkau pandang keluarga-keluarga yang sedang bermasalah saat ini, keluarga yang sedang diserang oleh roh perpecahan. Tuhan, pandang anak-anak-Mu. Engkau yang menyatukan mereka, Engkau yang mempersatukan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Biarlah Engkau yang mempersatukan kembali kasih mula-mula Tuhan. Engkau mencurahkan kembali kasih mula-mula itu di dalam setiap keluarga. Engkau curahkan rahmat kerukunan. Engkau persatukan kembali dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala roh perpecahan kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu yang berseru minta tolong Tuhan. Bukakan jalan keluar, bukakan terobosan, bukakan setiap jalan yang buntu. Curahkan berkat-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Ketika Engkau melakukannya Tuhan, yang mati dihidupkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau bukakan jalan, Engkau bukakan pintu berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang diikat oleh kuasa kegelapan. Hati-Mu selalu tergerak oleh belas kasihan. Engkau selalu datang untuk menolong dan melepaskan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melepaskan setiap jiwa yang sedang tertawan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang melepaskan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh merdeka. Mereka boleh bebas menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk yang sedang sakit. Tidak ada sakit yang lebih besar dari kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit
Enyah di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang menyembuhkan dengan darah suci-Mu setiap jiwa-jiwa yang sedang sakit ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir. Organ-organ tubuh yang rusak Engkau jamah, Engkau ganti Tuhan. Engkau jamah setiap syaraf Tuhan. Engkau pulihkan yang sakit Tuhan dengan darah suci-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di dalam komunitas ini. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Ini adalah pekerjaan-Mu. Kami hanya pekerja-pekerja yang tidak berguna. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami selalu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja bebas, memakai setiap kami, pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Biarlah Engkau yang bekerja bebas menjamah setiap jiwa yang Engkau kirimkan di dalam komunitas ini. Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah suci-Mu. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Juga untuk setiap hati yang sudah memberikan waktu, tenaga, materi Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang membantu foto sebelum kita tutup? Foto dulu.